Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas lanjutan ya, part 2 untuk UM-UGM Matematika Dasar tahun 2018 dengan kode soal 585. Pada part 2 ini kakak akan membahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Untuk part 1, nomor 1 sampai 10, kalian bisa simak ya. Link soal sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, ya saya bahas ya nomor 11. Simak videonya sampai habis ya dek ya, semoga membantu dalam kalian belajar. Diketahui P, Q, dan R adalah sudut-sudut suatu segitiga. Jika Q adalah sudut lancip, tentukan sin P ditambah R, gitu ya guys. Nah gini, pada suatu segitiga otomatis jumlah sudut itu adalah 180 derajat. Nah ya, maka sudut P ditambah dengan sudut R, itu berarti kan 180 dikurangi dengan sudutnya Q. Nah, kenapa Mbak bikin P ditambah R? Karena yang ditanya adalah sin P plus R, ya. Maka, nanti sama aja sin P ditambah R. Karena ruas kiri saya buat sin, maka ruas kanan juga saya buat sin. Sin 180 dikurangi Q. Nah, ini adalah sebuah relasi, maka nanti sin P ditambah R ini sama saja dengan sin Q. Oke ya guys, kalian masih ingat? Sin 180 min alfa, maka nanti jadinya sin alfa. Gitu kan? Oke, berarti tujuan kita mencari Q nih. Dari mana kita bisa peroleh? Dari sini, akar 2 tan kuadrat Q dikurangi tan Q sama dengan 0. Oke, tan Q-nya saya lepas ya. Maka ini jadinya akar 2 tan Q dikurangi 1. Gitu kan? Sama dengan 0. Nah, maka tan Q sama dengan 0, akar 2 tan Q min 1 sama dengan 0. Nah, maka nanti tan Q sama dengan 1 dibagi akar 2. Kembali kita lihat ya, pada soal dikatakan ternyata Q adalah sudut lancip. Karena Q sudut lancip, maka kita bisa buat bantuan seperti ini adalah sudutnya Q ya guys. Nah, tan bisa depan bagi samping. Maka nanti sisi miringnya berapa? Akar 2 kuadrat ditambah dengan 1, maka akar 3. Paham ya? Nah, yang ditanya adalah sin Q. Maka sin P ditambah R itu sama dengan sin Q. Sin demi, maka 1 dibagi dengan akar 3 atau sepertiga akar 3. Paham ya? Iya, maka jawabannya adalah C. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Suatu kotak berisi 4 koin mata uang seimbang. Oke, ini ada koin yang seimbang. Koin seimbang saya anggap itu berarti koin S gitu ya. Ternyata ada 4. Lalu ada koin yang tidak seimbang, saya buat TS, tidak seimbang. Itu ada 6. Nah, ketika koin dilempar, berarti ini ada berapa koin? 10 ya. Maka ini adalah ensemble-nya. Oke, lanjut yuk. Koin dilempar peluang mendapatkan gambar. Nah, ini artinya peluang pada koin seimbang mendapatkan gambar itu adalah 0,5. Sedangkan untuk mata uang yang tidak seimbang, peluang mendapatkan gambar di pada koin yang tidak seimbang mendapatkan gambar peluangnya 0,8. Pertanyaannya, jika satu koin diambil secara acak dari kotak tersebut kemudian dilempar, peluang mendapatkan gambar. Ya, ditanya peluang mendapatkan gambar ya. Oke. Berarti kan peluang mendapatkan gambar saya jumlah dong antara peluang mendapatkan gambar si koin seimbang dengan peluang mendapatkan gambar koin yang tidak seimbang. Maka perhitungannya koin seimbang itu ada 4 koin ya. Dibagi dengan ada 10 koin totalnya. Ternyata peluang mendapatkan gambar untuk koin yang seimbang itu adalah 0,5. Ya saya kali dengan 0,5. Oke, ini sama aja, berarti koin yang tidak seimbang itu ada 6. Maka 6 per totalnya 10, peluang mendapatkan gambar untuk yang koin tidak seimbang adalah 0,8, begitu guys. Ya, maka jadinya 4 kalikan 0,5 kan 2 ya. Maka ini 0,2 ditambah dengan 8 kalikan 6 itu 48. Maka ini adalah 0,48 ya, 0,48. Saya jumlahkan, maka menjadi 0,68. Oke, iya, semoga kalian paham ya. Jawabannya itu adalah C.
Ya, kita masuk ke soal nomor 13. Dalam suatu grup yang terdiri dari 5 orang, ya, saya punya ada 5 orang. Jumlah umur setiap 4 orang diantaranya adalah 124, 128, 130, hingga 142. Orang termuda dari 5 orang tersebut. Oke guys, misalkan saya punya ada 5 orang, saya beri A ya. A paling muda daripada B, lalu C, D, E. Ini kita anggap ada 5 orang, A paling muda. Nah, jumlah 4 orang. Misalkan saya punya A ditambah B ditambah C ditambah D, itu jumlahnya adalah 1, 2, 4. Kemungkinan selanjutnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah E. Nah, ini adalah 128 ya, sesuai dengan soal. A ditambah B ditambah D ditambah E itu adalah 130. Lalu A ditambah C ditambah D ditambah E, saya anggap ini 136. Nah, lalu bisa juga B ditambah C ditambah D ditambah E, itu totalnya adalah 142. Inilah jumlah 4 orang diantaranya. Pertanyaannya, siapa yang paling muda? Berarti kita mencari A ya, tentukan nilainya A. Nah, sekarang kita jumlah nih. Kita jumlah ya. Nah, maka ini kan A-nya ada berapa guys? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4A ditambah dengan B-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Maka 4B ditambah dengan 4C ditambah dengan 4D ditambah dengan 4E sama dengan, nah ini kita juga jumlah ya, ini semuanya saya jumlah. Oke, silakan kalian hitung, jumlahnya adalah 660. Nah, maka nanti 4A plus B plus C plus D ditambah E, ini adalah 660. Maka nilai A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E adalah 660 dibagi dengan 4, 165. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita mencari A dari nilai A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E yang nilainya 165. Maka nanti saya boleh lepas kayak gini, A ditambah, nah saya kurang nih, B, C, D, E sama dengan 165. Maka A ditambah B, C, D, E berapa? Ini nilai B, C, D, E ya, 142 sama dengan 165. Maka nilai A adalah 165 dikurangi 142. Ya, jawabannya adalah 23. Oke, semoga kalian paham ya. Jika ada yang menanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Jawabannya adalah C. Ya, kita masuk ke soal nomor 14. Domain fungsi fx 2x ditambah 1 plus A dibagi x plus A adalah x tidak boleh sama dengan min A. Inilah domainnya fx-nya ya. Jika domain f inverse, ini f inverse ya, sama dengan domainnya f, maka tentukan nilainya A. Oke ya guys, sekarang saya ingatkan kembali, jika saya punya fx sama dengan gx dibagi dengan hx, maka nanti domain f itu rumusnya adalah hx tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini disebutkan domain fungsi f itu adalah x tidak boleh sama dengan min A. Ya, bisa kita lihat pada soal, inilah domain fungsi f. Nah, ternyata domain fungsi f ini sama dengan f inverse. Nah, maka saya mencari f inverse-nya dulu ya. Oke, saya kerjakan di sini. Kita lihat nih ya, ada fx sama dengan 2x. Sebenarnya saya bisa lepas seperti ini, 1 plus A. Nah, ini nanti x plus A. Ya, maka nanti f inverse x, ya sudah pernah saya bahas seringkali nih, A sama 2 ini bertukar dengan dikali negatif ya, maka min AX plus 1 plus A dibagi dengan X, lalu 2-nya pindah ke bawah dengan negatif min 2. Nah, maka domainnya gimana? Maka domain f inverse X itu kita lihat yang di bawah ini ya, X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 2, inilah domainnya. X tidak boleh sama dengan 2. Nah, lalu kita hubungkan ya. Gini, X tidak boleh sama dengan min A. Ini sama dengan X tidak boleh sama dengan 2. Maka nilai A, min A sama dengan 2. Nilai A-nya adalah min 2. Begitu ya. Jawabannya itu adalah E. Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 15. Kita punya soal seperti ini, limit X mendekati 3, ini berarti materi limit. Saya menggunakan metode turunan langsung ya, saya turunkan. Maka menjadi
limit X mendekati 3, maka NX pangkat N-1 dibagi dengan N per 3, X pangkat N per 3 kurangi 1. Ya, kita tahu bahwa 3 pangkat N dan 3 pangkat N per 3 itu tidak punya variabel, maka tidak bisa diturunkan ya. Hasilnya adalah 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 81 itu 3 pangkat 4 ya, maka 4 per 3. Oke ya guys, nah maka menjadi X-nya saya substitusikan langsung karena mereka sudah diturunkan, maka N 3 pangkat N-1 dibagi dengan N per 3 itu kan sama saja dengan N dikali sepertiga. Sepertiga saya buat 3 pangkat min 1 ya. Lalu ini X-nya saya substitusi 3 pangkat N per 3 min 1 sama dengan 3 pangkat 7 per 3. Gitu kan? Nah ini N-nya bisa hilang, maka menjadi 3 pangkat N min 1 per, ini berarti kan 3 pangkat, ini kita gunakan konsep seperti ini, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N untuk bagian penyebut. Ya, maka min 1 ditambah dengan N per 3 min 1. Ya, sama dengan 3 pangkat 7 per 3. Lalu kita bisa gunakan konsep ini, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ya, paham ya? Maka menjadi 3 pangkat N min 1 saya kurangi dengan min 1 tambah min 1 itu min 2 ya. Min 2 ditambah N per 3. Hasilnya 3 pangkat 7 per 3. Oke, ini kan bisa kita coret. Oke ya, paham ya? Ya, saya gunakan warna yang lain. Ini penyelesaiannya di sini ya. Maka menjadi N dikurangi dengan N per 3. Maka 2N per 3 min 1 ditambah 2 itu adalah plus 1. Hasilnya adalah 7 per 3. Oke, 2N per 3 sama dengan 4 per 3. Jadi kita bisa hilangkan, maka nilai N adalah 4 dibagi 2. Oke, hasilnya adalah N-nya 2. Kalian pasti bisa ya, ini adalah pelajaran eksponen. Kita lanjut saja ke soal nomor 16. Jika kurva y x kuadrat ditambah ax ditambah b dan y sama dengan x pangkat 3 plus c plus 1x ditambah a mempunyai garis singgung yang sama di titik 1,6. Dikarenakan mereka memiliki garis singgung yang sama di titik 1,6, maka 1,6 bisa kita substitusi langsung. Kemana mbak? Kedua persamaan tersebut boleh, karena 1,6 itu menyinggung persamaan kuadrat dan persamaan pangkat 3 ya. Saya masukkan dulu ke persamaan yang ini, y sama dengan x kuadrat plus ax plus b, maka pada saat y-nya 6, x-nya 1 ya, 1 ditambah a ditambah b, maka ketemulah nilai a plus b sama dengan 5. Oke, pada saat 1,6 dia menyinggung di y sama dengan x pangkat 3 ditambah c plus 1, x ditambah a, maka pada saat y-nya 6, 1 ditambah C plus 1 ditambah A, maka C plus A itu sama dengan 4. Paham ya guys? Selanjutnya, apabila dua kurva memiliki garis singgung yang sama, maka artinya turunannya sama. Artinya Y1 aksen sama dengan Y2 aksen. Begitu ya. Maka gimana? 2X ditambah A ini adalah turunan untuk persamaan yang kuadrat ya, yang ini. Nah, ini adalah Y2-nya yang ini. Oke ya guys, sama dengan 3x kuadrat ditambah c plus 1. Nah, mereka kan tadi melalui 1,6, berarti artinya x-nya 1. Nah, saya substitusi x-nya 1, maka 2 ditambah a sama dengan 3 ditambah c tambah 1. Paham ya? Maka nilai a adalah c ditambah 2. Ya, oke. Terus yang ditanya apa sih mbak? Yang ditanya itu di soal adalah nilai A ditambah B ditambah C. Nah, A ditambah B kan sudah ada. Ini A ditambah B. A ditambah B adalah 5. Tinggal kita mencari C. Kita bisa gunakan persamaan yang ini. Boleh kita substitusi 4 itu sama dengan C plus A. Maka 4 sama dengan C ditambah A-nya saya substitusikan ya. C plus 2. Nah, kayak gini. Maka 2C ini 2. 4 kurangi 2 ya, maka C-nya 1.
Udah saya tambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. Maka jawabannya itu adalah E. Oke ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 17. Fungsi fx, x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dibagi x plus 1 dengan x tidak boleh sama dengan min 1. Mencapai. Nah, berarti kita mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimumnya. Langkah pertama mencari nilai maksimum ataupun minimum, kita harus mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Dengan f aksen x itu sama dengan 0, maka kita menggunakan metode turunan. Maka jadinya u aksen v min uv aksen dibagi dengan v kuadrat sama dengan 0. U aksennya kita hitung ya. 2x plus 2 dikali dengan v. V-nya mana? X plus 1 dikurangi u. X kuadrat ditambah 2x plus 5. V aksennya itu adalah 1 dibagi dengan v kuadrat ya. Sama dengan, maka menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 2, saya kurangi dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Maka x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan, maka menjadi apa? X 3 1 plus min, maka x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Nah, inilah titik-titik stasionernya. Saya tuliskan di sini. Nah, pada saat dia berapa? Min 3, pada saat dia 1. Nah, tapi jangan lupakan ada syarat untuk yang x tidak boleh sama dengan min 1. Dia berasal dari sini guys, ya. 1, di sini min 1. Nah, begini. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai maksimum minimum, saya akan mencari pada saat interval naik maupun interval turun ya. Pada saat interval naik, maka artinya f aksen x itu lebih besar dari 0. Pada saat interval turun, maka f aksen x kurang dari 0. Oke ya, f aksennya kan sudah ada, ini adalah f aksennya. Ini f aksennya, kita bisa gunakan konsep ini. Ya, saya masukkan ya, pada saat x1. Saya substitusikan, misalkan saya ambil angka 0 di sini ya. Nah, ini berapa nilai f aksennya? Nah, saya masukkan ke mana? Semua saya masukkan ke persamaan f aksennya. Maka nilainya negatif ya. Karena negatif, maka artinya kurang dari 0. Maka ini posisi kurva turun. Nah, saya masukkan di sini. Saya misalkan angka 2. Saya masukkan angka 2 ya. Maka hasilnya adalah positif ya. 4 ditambah 4 itu kan 8. 8 kurangi 5 itu positif. Maka artinya f aksen x lebih besar dari 0. Maka ini kurvanya, intervalnya naik. Saya masukkan di sini ya. Misalkan saya min 2. Saya substitusikan kemana? Semua saya substitusikan ke f aksen. Oke, kita lihat ya. 4 dikurangi 4 itu habis min 3. Maka di sini nanti nilainya f aksen x kurang dari 0. Maka intervalnya turun. Kita masukkan sini min 4 ya. Min 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 8 itu adalah 8. 8 kurangi 3 itu positif. Maka sini f aksen x-nya lebih besar dari 0. Jadi gimana nih? Ini berarti positif-positif, ini negatif-negatif, ini ternyata negatif-negatif, berarti positif-positif. Nah, berarti gambarannya tuh kayak gini guys. Naik, diturunin, nah turun, nah, lalu naik lagi kayak gitu. Maka inilah disebut pada saat dia mencapai maksimum, ini nilai minimumnya ya. Ini adalah kurva pada saat naik, ini adalah kurva pada saat turun. Oke, maka maksimum terjadi pada saat x sama dengan min 3. Oke ya guys, semoga kalian semuanya paham. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Diketahui matriks P cos X, 2 cos X, sin X, tan X, dan X pada saat lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180, maka dia pada saat kuadran 1 dan 2. Ya, ini masuk ke kuadran 1 dan 2. Lalu apalagi? Jika det P menyatakan determinan P, apabila det P-nya itu sama dengan 0, ditanya banyaknya X ya. Oke, ya, kita mencari determinannya dulu guys. Ya, saya mencari det ya. Rumusnya determinan. Kan nanti diagonal utama, ini ya, perkalian diagonal utama, saya kurangi dengan diagonal yang kedua. Maka menjadi bagaimana? Jadi seperti ini. Cos X dikali dengan tan X dikurangi dengan 2 sin cos gitu lah ya, 2 sin x cos x. Ternyata det-nya kan sama dengan 0 ya di soal ya.
Nah, ini kan ada sin sama cos. Cos sendirian dia adalah tan. Maka tannya saya rubah dulu guys. Maka menjadi sin per cos. Kan boleh kayak gitu. Sin per cos. Maaf ya. Dikurangi 2 sin x cos x. Sama dengan 0. Ini hilang. Maka menjadi sin x dikurangi 2 sin x cos x sama dengan 0 ya. Maka sin x-nya saya lepas saja. Nah, kan jadi 1 dikurangi 2 cos x sama dengan 0 gitu kan. Maka nanti jadinya sin x sama dengan 0, 1 min 2 cos x sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti sini cos x sama dengan 1 pindah ruas kan min 1. Min 1 dibagi dengan min 2. Maka nanti nilai cos x sama dengan setengah. Ya, berapakah nilainya x? X yang nilainya 0 itu adalah sudut 0 derajat. Sama sudut 180 derajat. Ini masih masuk dalam kuadran 1 sampai 2. Nah, cos yang setengah berapa? Cos yang setengah itu adalah pada saat sudutnya 60 derajat. Kuadran 2 cosnya negatif, padahal ini mintanya cosnya positif. Ya, maka sini hanya ada 1. Jadi, berapakah banyaknya x? Banyaknya x itu ada 3, yaitu 0, 60 derajat, dan 180 derajat. Begitu guys, ya. Maka jawabannya itu adalah B. Paham ya? Yuk kita masuk ya ke soal nomor 19. Jika diketahui 2 log AB sama dengan min 1, maka nanti nilai AB kan 2 pangkat min 1 gitu ya. Maka AB sama dengan setengah. Oke, untuk yang kedua, 2 log A dibagi dengan B log 2 sama dengan min 6. Ini boleh saya rubah menjadi 2 log A dikali 2 log B sama dengan min 6. Ingat ya guys, jika saya punya 1 per A log B, maka boleh saya rubah menjadi B log A. Nah, ini sifat logaritma. Oke ya. Lalu ini yang saya akan jabarkan ya. 2 log A dikali 2 log. Nah, B-nya berapa? B-nya saya dapat dari persamaan yang pertama nih. Nah, berarti kan B sama dengan 1 per 2A atau B sama dengan 2A pangkat min 1. Nah, saya ganti. Ini menjadi 2A pangkat min 1 sama dengan min 6. Berarti kan jadinya 2 log A. Saya kurung dulu ya. Ini kan sama aja min 1 dikalikan 2 log 2A. 2 log 2A saya rubah menjadi 2 log 2 ditambah dengan 2 log A. Paham ya? Sama dengan min 6. Oke, maka selanjutnya 2 log A, maka sini dikali ya, min 2 log 2, min 2 log A, sama dengan min 6. Oke, lanjut ya, maka sini 2 log A, min 1, min 2 log A, sama dengan min 6. Lalu saya ibaratkan 2 log A itu adalah P. Contoh ya, saya ibaratkan 2 log A itu adalah P. Kalian boleh menggunakan variabel yang lain. Saya pakai P ya, maka P dikali dengan negatif 1 dikurangi dengan P sama dengan min 6. Maka menjadi bagaimana? Min P kuadrat plus 6 sama dengan 0. Atau menjadi P kuadrat plus P min 6 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan. Maka menjadi apa faktorisasinya? P 3, 2 plus min. Maka P sama dengan min 3, P sama dengan 2. Inilah nilainya P. Oke, saya pakai yang positif terlebih dahulu ya. Saya masukkan di sini. 2 log A itu sama dengan 2. P-nya saya ambil yang 2. Maka A sama dengan 2 pangkat 2. Nilai A-nya adalah 4. Ya. Kalau A-nya 4, B-nya berapa, Mbak? B sama dengan 2A pangkat min 1. Nih, saya lihat di sini nih. Kan B-nya sama dengan 2A pangkat min 1. Maka 2 kalikan 4 itu 8. 8 pangkat min 1. Maka nilai B-nya adalah 1/8. Sekarang yang ditanya itu adalah persamaan kuadrat apabila akar-akarnya adalah, akar-akarnya itu yang diketahui ini guys. Ini sama ini. Oke, ya saya hapus yang ini dulu ya. Jadi seperti ini, misalkan X1
Saya anggap yang ini 8/3. A ditambah B dikurangi 9. Maka menjadi 8/3. A-nya berapa? A-nya itu adalah 4. B-nya kan tadi 1/8 ya. Dikurangi 9. Oke, maka 8/3. 4 ditambah 1/8 itu adalah 33/8 ya. Dikurangi 9 ya. Maka ini hilang. 11 kurangi 9 itu adalah 2. Inilah nilainya X1. Sekarang kita mencari X2. X2 itu adalah A plus B dibagi dengan 3. A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3. A plus B berapa? Tadi sudah dapat ini ya. A plus B itu adalah 33/8 dibagi dengan 3. A pangkat 3. A itu adalah 4. 4 pangkat 3 ya. Gini aja deh. 4 dikali dengan B pangkat 3. Maka jadi 1/8 gitu aja ya. Maka jadi hilang. Maka sisanya 2. Maka 2 pangkat 3 kan 8 ya. Maka ini hasilnya 3/8 dibagi dengan 3/8. Oke, ini hilang. Maka jawabannya X2-nya adalah 11. 3 saya bagi dengan 3. Oke, kita peroleh X1-nya adalah 2. X2-nya itu adalah 11. Maka X min 2 saya kali dengan X min 11. Maka menjadi X kuadrat min 2 ditambah min 11 itu adalah min 13. Min 2 dikalikan min 11 itu adalah plus 22. Sama dengan 0. Oke, mana yang jawabannya kayak gini? Jawabannya itu adalah B. Ya, kalian semuanya paham ya? Ya, oke, semangat. Kita masuk ke soal nomor 20. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi dengan B kuadrat X ditambah C sama dengan 0. Akar-akarnya berarti X1-nya itu adalah Q, X2-nya itu adalah 3Q. Jika 1, B, dan C min 4 itu membentuk baris geometri, pertanyaannya tentukan nilai ini. Oke, tujuan kita mencari B, C, Q. Ya, kita cari semuanya ya. Nah, karena akar-akarnya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan konsep penjumlahan dan perkalian akar. Rumusnya kan min B per A ya. Maka ini menjadi Q ditambah dengan 3Q sama dengan min. Nah, ini B-nya adalah min B kuadrat. Min B kuadrat dibagi dengan A-nya 1. Maka nanti 4Q sama dengan B kuadrat. Lalu X1 dikalikan X2 itu kan rumusnya C per A. Q kali 3Q sama dengan C ya. Karena A-nya 1 ya. C per 1. Maka jadinya 3Q kuadrat sama dengan C. Oke, persamaan sudah diketahui. Ada 2 persamaan ya. Saya anggap ini persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita lihat ini pada saat baris geometri, kita mencari rasio. Rumusnya rasio adalah U2 per U1, U3 per U2, atau U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Ya, U2 kuadrat, maka B kuadrat sama dengan 1 dikalikan C min 4. Kayak gitu. Maka B kuadrat nilainya adalah C min 4. Paham ya? Ya, kita bisa substitusikan ini. Kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan ke-1 ya. Karena kita punya 4Q sama dengan B kuadrat, maka 4Q sama dengan C min 4. Sedangkan nilai C itu adalah 3Q kuadrat ya, maka 4Q sama dengan 3Q kuadrat min 4. Nah, saya jadikan 1 ya, maka 3Q kuadrat dikurangi 4Q dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, lalu saya faktorkan ya. Saya faktorkan menjadi bagaimana? Seperti ini. Ini berarti ada 3Q, ini ada Q. Maka ini menjadi 2 ya. Biar ketemu min 4, maka 3 kalikan min 2 itu min 6. Min 6 ditambah 2 itu min 4. Maka Q sama dengan min 2 per 3. Q sama dengan 2. Saya ambil yang positif, Q sama dengan 2. Berarti pada saat Q sama dengan 2, berapakah nilainya C? C bisa didapat dari sini ya. Nilai C sama dengan 3 dikalikan Q kuadrat, maka 2 kuadrat. Maka nanti nilai C adalah 12. Saya masukkan C-nya 12. Lalu berapa nilai B? Saya bisa dapat dari sini.
B kuadrat sama dengan 4 dikalikan Q. 4 kalikan 2 itu adalah 8. Ya, maka nanti B kuadrat adalah 8. Ya, nilai Q sama dengan 2, C sama dengan 12, B kuadrat sama dengan 8, kita bisa substitusikan ke pertanyaannya. Oke ya, maka min B kuadratnya adalah 8, maka min 8 ditambah dengan C, C-nya 12 dibagi dengan Q, Q-nya 2 ya. 12 kurangi 8 itu 4, 4 bagi 2 adalah 2. Oke, jawabannya adalah E. Bagaimana? Semuanya paham ya guys? Kita sudah bahas alhamdulillah 1 sampai nomor 20. Bagi part 1 yang belum menyimak, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya, linknya ya. Semoga bermanfaat. Para pejuang UM-UGM, semangat terus ya. Semoga kalian diterima di fakultas yang kalian inginkan. Simak video matkin privat lainnya. Assalamualaikum.